tetapi tidak mampu beli daging. Kenapa? Karena memang daging di Indonesia ini sudah dikuasai kartel-kartel ini, oligarki, dan ini yang terus terang itu gagal itu. Pak Jokowi itu gagal. Pak Jokowi itu gagal. Hai, selamat datang di MDNet TV, Millennial Indonesia TV. Kalian pasti penasaran kan, apa sih MDNet TV ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik lonceng di atas untuk subscribe dan juga like, karena akan ada banyak konten-konten menarik di MDNet TV. Jadi jangan lupa ya, yuk kita mulai. Hai sahabat MDNet TV, saat ini saya berada di Ragam, Rumah Ganjar Mahfud, dan akan berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kiai Haji Gufron Ahmad. Beliau ini adalah aktivis para santri, Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan juga Ketua Umum dari Ragam, Rumah Ganjar Mahfud. Seperti apa sih perbincangan saya dengan beliau? Jangan lupa ya, tetap terus di MDNet TV. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik, alhamdulillah. Iya. Pak Haji, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Iya, boleh. Iya. Di Jalan Guntur 45. Iya. Pak Kiai, aku pengen tahu dong pengalaman Pak Kiai waktu muda tuh sebagai aktivis seperti apa? Iya, kita jadi aktivis itu aktivis perburuan, Mbak. Jadi kebetulan pada waktu itu kita ketemu dengan namanya Bapak Mukhtar Papahan. Kita diajak untuk bergabung dengan beliau dalam rangka mendirikan namanya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Nah, kebetulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia itu didirikan berdasarkan Kongres Buruh tahun 92 dan tahun 93 itu mengadakan kongres yang pertama. Dan kebetulan kami adalah salah satu ketua periode pertama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yaitu tahun 1993 sampai 1998. Dan ketika itu kita perjuangkan buruh itu kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, itu yang terutama, karena kita melawan rezim Orde Baru itu tidak gampang, Mbak. Jadi aktivis sekarang enak. Kalau jadi aktivis sekarang dulu, orang yang saya datangi itu pasti ditangkap, Pak. Saya berkunjung kemana, saya datangi di Surabaya, ditangkap. Saya ke Lampung, orang yang saya datangi di Lampung ditangkap. Itu pada waktu zaman era Orde Baru itu sangat betul-betul namanya kebebasan berserikat, kebebasan bersuara, berbicara itu sangat tertutup, sangat artinya tidak bolehlah orang berserikat, mendirikan organisasi, orang berbicara kritis, itu nggak boleh. Siapa sih yang menginspirasi Pak Kiai untuk menjadi seorang aktivis? Inspirasi itu ya datang dari idola kami, Mbak, karena kita mengidolakan Nabi besar Baginda Muhammad SAW. Beliau ketika berjuang hijrah mulai dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah beliau memimpin Madinah Al-Munawwaroh, Madinah yang bercahaya. Artinya itu bagi saya merupakan inspirasi yang utama. Kalau inspirasi dari Indonesia, saya kira ada Bung Karno, ada Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu bagian dari idola kami, Pak. Pak Kiai, saya pengen tahu nih, kan Pak Kiai ini termasuk salah satu orang terdekat secara biologis oleh bakal calon cawapres dan wakil presiden kita nanti, Pak Profesor Mahfud MD. Ceritain dong Pak, sisi lain dari Profesor Mahfud yang Bapak tahu, yang menonjol itu apa ya Pak ya? Jadi kalau melihat Pak Mahfud dari sisi lain, Pak Mahfud ini orang yang cerdas, Pak. Jadi istilah dalam agama itu fatonah. Dia itu orang yang cerdas. Yang kedua adalah orang yang amanah beliau. Dia mulai jadi aktivis mahasiswa, beliau sangat amanah, dan beliau ini sangat tekun, Mbak. Tekun, artinya tekun ini kalau di dalam bahasa Arab itu istiqomah. Karena itulah, karena kecerdasan dan keistiqomahan beliau sebagai aktivis,
maka beliau muncul menjadi tokoh nasional. Beliau waktu zaman Gus Dur diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Beliau di yudikatif, beliau bisa mencapai menjadi Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, dan setelah zaman Pak Jokowi beliau menjadi Menko Polhukam. Saya kira itu tidak jauh dari karena kecerdasan dan keistiqomahan beliau. Lalu Profesor Mahfud ini kan selalu menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pendapat Pak Kiai bagaimana ini Pak? Iya, di pemerintahan itu kan karena pembantu presiden itu secara teknis adalah yang melaksanakan program-program presiden. Kalau di Menko Polhukam ya bagaimana politik, hukum, dan keamanan harus beliau laksanakan secara baik. Artinya kondisi politik, kondisi hukum, kondisi keamanan itu harus betul-betul baik dan kondusif di Indonesia ini. Kalau menurut Pak Kiai sendiri, apakah nanti Pilpres Cawapres ini akan berlangsung satu putaran nih Pak? Ya bisa, kalau menurut saya sangat-sangat bisa Ganjar Mahfud menang dalam satu putaran. Kalau dilihat dari animo masyarakat saat ini, dilihat juga kemampuan Ganjar Mahfud, artinya calon yang punya kapasitas lah, punya reputasi yang jelas, punya kredibilitas yang jelas, dan visi-visinya yang jelas. Visinya yang kemarin yang kita dengarkan di visi misi dalam debat Capres Cawapres itu jelas bahwa sikat korupsi. Nah itu sangat saya kira kaum milenial, kaum menengah maupun kaum bawah, korupsi ini memang harus diberantas dan menjadi jargon utama itu, Pak. Sekarang aku pengen balik lagi nih Pak, sebagai Bapak zaman dulu menjadi seorang santri. Iya. Nah, kehidupan dulu waktu Pak Kiai jadi santri itu seperti apa sih Pak? Ya jadi santri itu nggak enak Mbak, memang harus digembleng. Kalau istilah ada beberapa sastrawan, untuk menjadi satria itu harus betul-betul diuji. Kalau di dalam harus riyadhah Mbak, harus ada ujian. Nah, sebagai santri di pondok pesantren itu riyadhah Pak. Nah kita riyadhah di situ, bagaimana susahnya seperti menghafal Mbak. Banyak pelajaran-pelajaran di dalam Islam itu yang harus dihafal. Al-Quran harus dihafal, hadis harus dihafal. Untuk ilmu-ilmu yang lain itu juga harus dihafal. Jadi untuk menghafal sesuatu itu sangat sulit. Karena ada tingkat kecerdasan, tingkat ketekunan santri itu kan beda-beda. Makanya ada yang cepat hafal, ada yang kurang hafal, ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol karena di situ. Makanya disitulah sebetulnya suka dukanya sebagai santri itu menghafal, Pak. Dan juga yang kedua disiplin. Harus bangun pagi sebelum subuh. Dan juga harus sekolah, biasanya di pesantren itu 2 kali sekolah, Pak. Ada sekolah umum, mengikuti sekolah umum kalau SD, SMP, SMA, atau aliyah. Dan kalau sore itu mengikuti sekolah diniyah. Sekolah diniyah itu apa? Sekolah agama. Iya. Lalu bagaimana Pak Kiai agar pesantren saat ini relevan dengan zaman digital? Kan sekarang zamannya di zaman digital nih Pak Kiai. Iya, hampir seluruh pesantren sekarang digitalisasi dan cyber ini sudah mulai jadi kurikulum, Pak. Iya, karena apa? Perlu diketahui bahwa pesantren di Indonesia itu 27.000, Pak. 27.000. Karena kami bisa tahu ini karena kami saat ini adalah salah satu ketua induk koperasi pesantren Indonesia atau disingkat menjadi IKOPONTREN itu. Pak Kiai, sekarang aku pengen beralih tentang ragam Rumah Ganjar Mahfud ini yang didirikan saat ini. Sebenarnya berdirinya ragam ini sendiri tepatnya kapan? Berdirinya ragam itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama
Jadi pertama kita sebetulnya mendirikan gitu, gerakan Ganjar Indonesia Satu, disingkat gitu. Nah itu. Nah, karena waktu itu Pak Mahfud belum diumumkan oleh PDIP, dan setelah Pak Mahfud diumumkan, maka gitu kita rubah menjadi Rumah Ganjar Mahfud dan letaknya di Jalan Guntur 45 ini. Lalu apa saja sih program dari unggulannya Ragam sendiri ini? Ragam ini gerakannya segmented. Jadi segmented itu kita mengelola pedagang mie bakso. Ini snowballnya luar biasa, Mbak. Mie bakso ini ya ada cabai, bawang merah, bawang putih, semua terlibat lah. Daging, terutama daging, Mbak. Karena apa? Pedagang bakso ini kesulitan utama mencari daging. Dan perlu diketahui bahwa kebutuhan daging pedagang mie bakso di Jawa ini 1 bulan itu 2.000 ton, Mbak. Dan untuk mencapai 2.000 ton itu sulit. Walaupun pedagang mie bakso itu belinya selalu cash. Mereka punya duit, Pak, tetapi tidak mampu beli daging. Kenapa? Karena memang daging di Indonesia ini sudah dikuasai kartel-kartel ini. Oligarki, dan ini yang terus terang itu gagal, itu Pak Jokowi itu gagal di dalam menyediakan daging kepada rakyatnya, itu gagal. Terus lalu Pak, ini kan Pilpres nanti akan didominasi oleh para milenial, kaum muda dari Gen Z, Gen Y. Nah, bagaimana Ragam menggait kaum muda supaya tetap memilih Ganjar Mahfud? Ya itu tadi, kembali tadi bahwa Ragam ini gerakannya segmented, Mbak. Jadi segmented itu ada kepada kepada pedagang mie bakso, pedagang pasar, juga kepada santri-santri, ya, yang kita garap juga ini di pondok-pondok pesantren. Kita juga masuk di sana, dan juga yang terakhir ini adalah bahwa negeri kita itu penguatan ideologi bangsa, ideologi negara itu harus kuat, Mbak. Tanpa ideologi yang kuat, bagaimana negara ini bisa maju? Dan kemajuan Indonesia yang akan datang itu ya pemimpinnya para Gen Z dan milenial ini. Makanya milenial ini harus betul-betul mempunyai mentalitas leadership, mentalitas kepemimpinan. Nah, mentalitas leadership dan kepemimpinan itu apa? Salah satu langkahnya adalah mengikuti pemilihan umum ini. Karena pemilihan umum ini 5 tahun sekali, Mbak. Ini jangan salah pilih. Kalau Gen Z salah pilih, ya mungkin Gen Z sendiri tidak akan punya kesempatan. Ganjar Mahfud menang. Teman-teman MD nih, udah tahu belum sekarang kita berdua nih sama Anca lagi ada di mana nih, Anca? Ini namanya Kopi MD, Kopine MD. Di mana nih lokasinya? Lihat ini lokasinya di bawah tuh. Kita sekarang mau ngapain sih berdua? Kita sekarang berdua mau nggak pacaran lah. Kita mau ngomongin soal masakan yang terkenal, itu jenisnya sup agak hitam-hitam gitu. Gue tahu tuh, hitam-hitam, berkuah nggak? Berkuah. Manis? Ini kayak jadi acara kuis sebetulnya. Iya, berkuah. Ya ada manisnya juga. Kenapa? Rawon bukan? Bener, yang dari Bang. Jawa Timur. Salah. Surabaya. Bener, namanya rawon tapi bukan dari Jawa Timur. Bukan sih, dari mana? Rawon itu dari Inggris. Dari Inggris sih? Rawon Atkinson distribusi dari Inggris. Ya, itu marawan kali. Ya nggak teman-teman MDN? Dia suka bercanda aja nih. Tapi bener kan kita pengen bahas rawon, ya kan? Iya. Yang masakan yang terenak dari Indonesia, yang terkenal, yang udah ada sejak lama. Iya. Dari kapan sih?
Dari abad 19 lo tahu nggak? Apa 19? Dari zaman kerajaan Majapahit dia udah ada. Oh gitu. Malah dulu udah ada tuh namanya rawon, namanya Rarawan. Ada di kitab Taji. Lo tahu banget berarti lo Aku hidup tahu dari zaman lah. Majapahit. Ya iyalah, kan gue arca. Gila gue mau bawa patung. Tapi lo suka nggak sih sebenarnya sama rawon? Ya suka lah. Ini makanya gue ngomongin itu. Lo tahu nggak tapinya yang bikin rawon enak apa? Apa sih? Itu ada bumbunya. Emang Yang bumbunya? bikin enak. Bumbunya apaan? Kluwek. Nih. Itu ulek. Oh ya Kluwek. keluak. Iya, kluwek tuh makanya bikin rawon tuh gurih. Keluak. Terus tau nggak ada apa lagi? Apa tuh? Ada irisan daging sapi, serundeng. Terus? Ada lagi nih yang bulat-bulat. Ayo tebak apa? Bulat-bulat kacang. Salah. Telur asin. Oh telur asin. Oh yang pakai stempel tuh. Nah, makanya itu jadi enak. Jadi keluak, serundeng, telur asin. Wah, Mantap. sacet banget. Sacet kan? Iya. Nikmat banget gak? Iya. Lapar gak? Lapar lah. Gue ngeliat muka lo lapar. Gue juga lapar. Kenapa? Mau nyoba gak? Mau dong. Bener, mau nyoba. Iya. Hitung. Kenapa lu jadi berubah? Gue bisa nampilin langsung. Ada rawon. Serius? Iya. Serius Ya. nih? 1, 2. Rawon. Gak bohong gue kan. Tuh lihat dong, rawon gue beda kan sama lo. Bedanya apaan? Tuh, lebih banyak kuah gue. Biar nggak apa-apa rawon lebih banyak tapi warisan lebih banyak gue. Gak apa-apa tuh. Kan, yuk kita coba aja yuk. Boleh, Biar lo boleh. tahu kan rasanya kayak gimana. Iya, gue nyoba lah. Tadi keluak tadi gimana? Yuk, kita makan yuk, cobain. Mau nggak? Iya lah, gue lapar dari tadi ngapa? Perut gue juga udah bunyi-bunyi sih dari tadi. Nah, kalau gue sih gini Ini. dulu, Cak. Gitu. Ya, baca doa dulu lah kalau gue. Oh iya bener juga sih. Ini keluaknya nih yang bikin penasaran nih. Kalau gue sih biasanya lebih top pakein sambelnya, Cak. Oh gitu. Iya, Oh, iya, biar sambel. makin mantap, ya nggak sih? Nah, sambalnya pedas. Mantap. Yalah. Kerupuk. Gimana, Pak? Menurut lo lawan? Kalau gue sih emang demen ya, makan enak banget. Apalagi kalau pakai nasi gue bisa nambah 2 kali. Mau anak kosan, perut orang Indonesia gitu. Ember, kan gue kan Nasi. karbolokar. Wah, lo bener banget nih, Wak. Lo nggak salah. Rawon ini emang sup terbaik di dunia. Itu berdasarkan pendapat dari tes Atlas. Jadi tes Atlas tuh udah ngakuin bahwa nih rawon sup terbaik dan nomor 1 di dunia. Ih gila, gara-gara baru makan satu sop lo jadi canggih banget ya, jadi pinter banget ya. Ya gini-gini gue sekolah walaupun ngintip kaca doang gitu. Berarti Iya. lo harus habisin semuanya, siapa tahu nanti lo masuk Guinness Book of Record. Wih, kalau nggak dia juga mau bazir gitu. Ya gue makan dulu lah. Lu bingung. Ya, gue juga jadi lapar lo nyorotos mulu sih. Ya gue makan lu sana. Lo gue mau ngabisin, gue kan anak kos. Gue gak mau rugi. Lu makan dulu lah. Makan. Tawarin juga dong temen-temen MDNet. Oh iya. Hmm. Teman-teman MDN TV, kalau misalnya mau makan rawon, ya makannya di sini di Kopi MD. Nih kayak Kita berdua ya. kita berdua. Tapi kita juga bisa lo diajak kalau misalkan teman-teman mau ngajak kita mah mau aja ya. Iya dong. Yan, Iya kita lo yang bayarin kan? Iya ngundang ya. Oke, jangan lupa kalau mau cobain rawon kesini ke Kopi MD. Kopi nih MD. Karena lu semua makan, gua makan bareng. Telur asinannya. Iya. Saran inspirasi kontennya daging. Nah itu dia tadi perbincangan saya dengan Kiai Haji Gufron Ahmad di Ragam ini. Gimana, menarik kan? Kreatif? Makanya kalian tetap terus di MDNet TV ini karena banyak sekali konten-konten inspiratif mengenai gaya hidup, dinamika pemerintahan, dan juga untuk para milenial supaya mendapatkan hal-hal yang menarik tentang kehidupan kalian dengan gaya-gaya trendy supaya nggak kudet. Gimana?
Asik kan? Yuk, pantengin terus MDNet TV, Milenial Indonesia TV. Sampai jumpa.